Like and subscribe Math is Magic channel. Oke, selamat datang di video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang materi program linier berhubungan dengan soal cerita. Langsung aja pada contohnya. Suatu area parkir mempunyai luas 1760 meter persegi. Luas rata-rata untuk mobil kecil itu 4 meter persegi dan mobil besar membutuhkan area parkir 20 meter persegi. Nah, daya tampung daerah parkir itu maksimum 200 kendaraan. Biaya parkir mobil kecil 1000 per jam dan mobil besar 2000 per jam. Nah, jika dalam 1 jam daerah parkir terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, maka penghasilan maksimum tempat parkir itu berapa gitu ya. Nah, oke, untuk menjawab seperti itu, kita harus tahu fungsi sasarannya. Nah, untuk mengetahui fungsi sasaran, itu kita lihat apa yang dioptimumkan dari situ. Nah, di sini yang dioptimumkan adalah penghasilan. Jadi dia penghasilan maksimum gitu ya, tempat parkir itu. Nah, penghasilan parkir itu terdiri dari apa aja? Nah, terdiri dari mobil dan motor. Maka yang dimisalkan di sini adalah bukan mobil dan motor ya, tapi mobil kecil dan mobil besar. Jadi di sini mobil kecil dan mobil besar adalah X-nya. Langsung aja kita bikin tabel. Jadi yang kita misalkan ini mobil kecil. Yang mobil kecil kita misalkan X. Ini benar-benar kita harus tahu ya apa yang dimisalkan dulu. Kemudian mobil besar ini adalah Y gitu ya. Nah, kemudian yang pertama, suatu area parkir mempunyai luas. Jadi kendala yang pertama ini adalah luas. Nah, luasnya itu untuk mobil kecil itu butuh 4 meter persegi, mobil besar adalah 20 meter persegi. Nah, di sini luasnya mempunyai luas 1760 meter persegi, artinya dia tidak boleh melebihi itu ya, karena luas maksimumnya sekian itu. Jadi dia lebih kecil dari 1760 meter persegi. Nah, yang kedua itu tentang daya tampung. Jadi di sini daya tampungnya, daya tampung itu adalah berarti di sini nanti satu mobil dan satu X gitu ya. Ada mobil kecil kita sebut X saja dan Y ini maksimum 200 berarti kurang dari 200 gitu. Nah, fungsi sasarannya kita lihat gitu ya. Apa yang dioptimumkan yaitu adalah pendapatan berarti atau keuntungan. Jadi kalau gitu fungsi X, Y-nya adalah pendapatan dari mobil kecil kali banyaknya mobil yaitu X ditambah biaya parkir untuk mobil besar yaitu 2000 kali Y-nya. Itu yang mau kita maksimumkan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita punya persamaan atau pertidaksamaan linearnya. Jadi 4X, jadi di situ 4X tambah 20Y kurang dari 1760. Nah, ini bisa kita bagi 4 semuanya. Kalau kita bagi 4 menjadi X tambah 5Y. Ini kurang, kalau ini kita bagi 4, berarti dapatnya 440. Kemudian X tambah Y sama kurang dari 200 dan pastinya X lebih besar 0 dan Y-nya lebih besar 0. Nah, langsung aja untuk menyelesaikan itu kita gambar gitu ya. Nah, cara gambarnya untuk pertidaksamaan yang pertama. Kalau ini X, ini Y, kalau misalnya X-nya 0, jadi di sini X-nya 0 gitu, maka Y-nya adalah 440 bagi 5. Jadi dapatnya 88. Nah, gimana kalau, maaf ini X-nya 0 ya, gimana kalau Y-nya 0 gitu ya. Kalau Y-nya 0, maka otomatis di sini 0, berarti X-nya adalah 440. Kemudian fungsi yang kedua,
Itu kalau pertidasamannya adalah X tambah Y kurang dari 200. Jadi ini X, ini Y. Kalau X-nya 0 di sini, berarti ini 0, maka ini 200. Kalau ini 0, ini 200. Langsung kita gambar. Yang pertama untuk pertidasaman yang pertama, 0,88. Misalnya di sini adalah 0,88. Ini 88 sama 0,440 misalnya di sini. Ini 440. Maka kita gambar ya. Nah, karena lebih kecil, maka daerah penyelesaiannya mestinya yang di bawah. Tetapi kita pakai cara yang bersih, berarti nanti yang di atas ini kita arsir. Gitu. Nah, langsung untuk pertidasaman kedua, 0,200 misalnya 200 di sini sama 200,0 misalnya 200,0-nya di sini ya. Kita gambar, maka daerah pertidasamannya karena lebih kecil kita cek aja bisa, atau tadi juga bisa kita cek ya. Yang di sini misalnya kita cek 0,0 berarti 0,0 gitu ya. Apakah lebih kecil 200? Oh ternyata benar. Maka daerah penyelesaiannya ada yang di bawah. Maka kita arsir di sini. Kemudian X lebih besar 0, berarti itu yang di sebelah kanan sumbu Y, berarti ini kita arsir. Karena tidak kepake, dan Y lebih besar 0 di sini, ini tidak kepake juga. Maka kita dapatkan daerah penyelesaiannya di sini. Nah, fungsi maksimum minimum pasti ada di titik pojok di sini. Yang pertama ini pasti 0,800. Yang kedua ini 200,0. Tinggal kita cari titik potongnya yang di sini. Kita cari titik potongnya dengan cara eliminasi. X tambah 5Y sama dengan 440. Sama X tambah Y sama dengan 200. Kita eliminasi, kita kurangi aja, berarti 4Y sama dengan 240, berarti Y-nya sama dengan 240 bagi 4 adalah 60 gitu. Nah, kalau X-nya 60, untuk Y-nya 60, maka X-nya sama dengan 140. Maka titik di sini pastinya adalah 140,60. Nah, baru kita cari mana yang maksimum, mana yang minimum. Dengan cara kita bikin tabel juga. Ini fx, y, di mana fx, y itu adalah yang di atas ini. Ini adalah 1000x tambah 2000y. Titik yang pertama adalah 0,80. Titik kedua yaitu 200,0. Sedangkan titik ketiga yaitu titik potongnya tadi, yaitu 140,60. Nah, kita masukin aja kalau 0,80. 0,80 berarti X-nya 0, berarti 1000 kali 0 itu 0. Tinggal tambah 2000 kali 80. 2000 kali 80 artinya sebenarnya 80 ini adalah 80 untuk mobil besar, sedangkan mobil kecilnya adalah 0. Jadi 2000 kali 80. Jadi dikalikan menjadi 160.000 rupiah. Gitu ya. Nah, kemudian ini yang 200,0. Nah, berarti kita masukkan 200-nya. Jadi ini untuk yang berarti di sini artinya mobil yang kecil 200, mobil yang besar 0. Berarti kita kalikan aja menjadi 200.000. Nah, tinggal yang terakhir. Mobil kecilnya 1400, mobil besarnya bukan 1400 ya, 140, mobil besarnya 60. Tinggal 140 kali 1000 berarti menjadi 140.000 ditambah 60 kali 2000 berarti ditambah 120.000. Dan ini hasilnya adalah 260.000 rupiah. Dan ini dilihat dari ketiga ini yang terbesar adalah 260.000. Berarti maksimum pendapatan untuk itu adalah 260.000 rupiah. Cukup mudah kalau Anda menguasai materi sebelumnya. Oke, langsung aja untuk contoh yang kedua.
Biaya produksi satu buah payung jenis A adalah Rp20.000, sedangkan biaya satu buah produksi payung jenis B Rp30.000. Nah, ini seorang pengusaha akan membuat payung A dengan jumlah tidak kurang dari 40 buah. Payung A ya ini ya. Kemudian sedangkan payung B ini diproduksi juga minimal adalah 50 buah. Jumlah maksimal produksi kedua payung tersebut adalah 100 buah. Nah, berapa biaya minimum yang dikeluarkan untuk melakukan produksi kedua payung sesuai dengan ketentuan tersebut? Nah, baik, untuk menjawab itu langsung aja kita bikin tabel. Nah, sangat kelihatan sekali di sini dari fungsi sasarannya, yaitu untuk meminimumkan biaya ya. Kalau begitu, karena ini meminimumkan biaya, maka yang jelas biaya payung A dan biaya payung B gitu ya. Sedangkan jumlah payung A ini belum ada, payung B juga belum ada, maka kita misalkan bahwa payung jenis A adalah X. Jadi di sini payung A ini adalah X dan payung B di sini adalah Y gitu ya. Jadi di sini payung A ini adalah X, kemudian payung B ini adalah Y. Nah, kemudian dari kata-kata pertama, seorang pengusaha akan membuat payung A dengan jumlah tidak kurang dari 40 buah. Jadi ini X, ini mestinya harusnya tidak kurang, itu berarti lebih dari 40 buah gitu ya. Kemudian sama nih jenis payung B itu diproduksi minimal adalah 50 buah. Jadi Y-nya ini harus lebih dari 50 buah. Kemudian dikatakan jumlah maksimal produksi kedua payung tersebut adalah 100 buah. Berarti untuk X tambah Y-nya nanti harus lebih dari 100. Nah, fungsi sasarannya itu dari biaya. Jadi biaya dari payung A, jadi ini adalah 20.000, jadi 20.000 X karena jumlah payung A ditambah dengan 30.000 dari jumlah payung B atau Y-nya di sini. Nah, fungsi sasarannya yang pertama X, bukan fungsi sasaran ya, program linearnya X lebih besar dari 40, Y lebih besar dari 50, X tambah Y ini harus lebih besar dari 100 gitu. Langsung aja kita gambar. Nah, untuk X lebih dari 40, jadi di sini misalkan ada 40 di sini. Nah, ini garis X sama dengan 0, X sama dengan 40 di sini. Nah, dia lebih besar, berarti yang di sebelah kanan, berarti yang sebelah kiri kita arsir, ini yang bukan, berarti DP-nya sebelah kanan, dan Y-nya lebih besar dari 50. Ini dia 50 di sini, Y-nya lebih besar, ini garis Y sama dengan 50, lebih besar itu berarti yang di atas, maka yang diarsir yang di bawah, DP-nya yang di atas. Kemudian, sama ini, X tambah Y sama dengan 100, kalau kita bikin tabelnya, ini X ini Y, kalau X-nya 0, Y-nya 100, kalau Y-nya 0, X-nya 100. Maka di sini 0,100 dan di sini adalah 100,0 gitu ya. Kita gambar di sini. Nah, ini. Nah, X tambah Y lebih besar daripada 100, maka dia yang di atas. Atau bisa kalian cek, misalnya titik 0,0, 0 tambah 0 lebih besar 100, maka ini salah. Maka daerah penyelesaiannya yang benar adalah yang di sebelah atas. Jadi ini kita arsir, maka nilai maksimum minimum adanya di sini, titik pojok di sini, gitu ya. Titik pojok yang pertama, kita lihat untuk garis X tambah Y itu sama dengan 100. Karena ini perpotongan dari X tambah Y sama dengan 100 sama X sama dengan 40. Nah, gampang karena X-nya sudah ada 40, berarti
40 tambah Y sama dengan 100, maka Y-nya sama dengan di situ 60. Maka titik di sini pastinya ini adalah 40,60. Hal yang sama, ini sebenarnya adalah titik pertemuan atau titik potong antara X tambah Y sama dengan 100 sama Y sama dengan 50. Nah, tentunya kalau Y-nya 50, Y-nya di sini 50, X-nya juga 50. Maka titik di sini adalah 50,50. Oke ya, langsung aja kita bikin tabelnya. Ini fungsi sasarannya fx, y, ini adalah 20.000 X tambah 30.000 Y. Sedangkan titiknya adalah 40,60 sama 50,50. Nah, kita masukkan di sini 20.000 kali 40. Berarti sama dengan ini 800 ya, 800.000 tambah 60 kali 30 ini adalah 1.800.000. Berarti sama dengan kalau kita jumlahkan adalah 2.600.000. Nah, kemudian ini juga kita masukkan 20.000 kali 50, berarti ini adalah 1 juta gitu ya. 1 juta ditambah 30.000 kali 50. Berarti ini tambah 1.500.000. Berarti sama dengan 2.500.000 rupiah gitu ya. Nah, tentunya kelihatan sekali mana yang maksimal. Yang maksimal adalah 2.600.000 rupiah. Dan jawabnya di sini nggak ada, yaitu 2.600.000 rupiah. Cukup mudah bukan? Jadi silakan dibikin tabelnya dulu, lihat fungsi sasarannya apa gitu ya. Itu aja, selamat berlatih, pasti kemampuan Anda semakin meningkat.